istilahnya permainan yang sekarang HP itu kepada anaknya dari kecil. Jadi bagaimana cara mengatasinya sekarang gitu. Kalau aku secara pribadi kan beda lagi. Bagaimana cara mengatasi anak kecanduan gadget? Kalau ibu tadi mendidik anak, alhamdulillah udah benar. Kalau ibu nih, ya udah terlanjur Ustazah, gimana lagi? Cara mengatasi anak kecanduan gadget satu cara saja Bu, jual HP itu. Itu aja. Ibu kan berat juga nih, kalau dia jual HP saya kasihan Ustazah, dan tidak juga main HP. Kalau ibu kuat iman di hati, ibu pengen anak ibu berhenti main gadget, jual tuh HP, pulang dari sini nanti jual HP. Mau ibu jual HP? Biar aja dulu, tunggu sebentar. Mau bu jual HP? Udah, karena HP kan masih ada di rumah yang lain. Ada, masih ada, enggak, bukan dijual semuanya. Yang punya anak aja dijual. Kemudian salah satunya lagi, kalau ibu tidak takut juga menjual HP nih. Ibu punya HP gadget di rumah, papanya punya, udah cukup suami istri aja yang punya. Nah, yang anak ibu jangan dikasih, ini ke pribadi anak yang lain. Ini yang untuk anak, ini untuk papa, ini untuk mamanya. Jangan, maksudnya yang jangan dikasih itu jangan diuntukkan yang untuk dia, ini untuk kamu ya nak. Kalau pengen tahu informasi anak ibu, bisa ibu beritahukan melewati ilmu yang ibu lihat di gadget tersebut. Jangan kasih. Kemudian HP suami istri harus pakai kunci, harus pakai kode. Suami cuma bisa mengetahui kunci HP istrinya, begitu juga sebaliknya. Jangan ibu kasih kunci kepada anak ibu. Dan ketika anak ibu meronta-ronta minta HP, biarkan aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu tidur aja lagi. Walaupun dia menangis, insya Allah takkan mati anak tuh nangis 2 hari gara-gara gadget. Biarkan aja. Silakan ibu yang lain, ada? Ibu yang lain? Ada ibu? Nah, Ibu Ayu sebagai kepala TK Al-Kohri. Nggak ada, lanjut. Bapak ada lagi? Ah, ini Pak geser ke sini Pak, dekat saya deh Pak. Enggak apa-apa, Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau lebih dari saya cuman saya ini Pak, mic-nya. Enggak apa-apa. Masalah gadget kami kan cuma suami istri aja, ya. Cuman kalau saya sih sering manja. Paling kalau saya nggak manja, ya ada cara. Kedua saya carikan kesibukan itu anak, itu mencari handphone, gitu ya. Cuman kalau ketika kami berdua sedang bekerja, paling kami kasih batas waktu untuk anak, gitu ya. Apakah salah? Ya, oke. Bapak ngasih gadget untuk anak supaya mencarikan kesibukan untuk anak gitu. Bukan. Coba lagi. Kami punya gadget cuma suami istri aja. Iya. Untuk anak nggak ada. Ya. Cuman kan saya sering manda. Paling 1 minggu saya di rumah. Habis itu 1 minggu saya cari kesibukan, beri ke rumah apa gitu ya. Cuman saya kasih batas waktu ke anak itu, ada batas waktu 1 jam udah. Ya. Yang kedua, kalau untuk menghindari gadget ini, kadang saya kasih kesibukan untuk anak. Oh gitu. Ya, gitu aja Bu. Apa salah? Oh gitu maksudnya. Maksud Bapak ini cuma ngasih ke 1 jam 1 hari untuk anaknya. Nah, kemudian Bapak cari kesibukan lain untuk anak supaya itu dia lupa kepada gadget. Apakah saya salah? Bagus. Anak Bapak usianya berapa? Baru masuk TK. Bapak kasih 1 jam. Baru masuk TK. Kalau dapat Bapak jangan kasih walaupun 1 jam. Karena yang namanya anak ini setelah dia 1 jam dia pengen lebih lagi, dan ketika Bapak ambil, ini anak Bapak. Oh ini, coba ya saya praktekkan kepada anak ibu. Prakteknya aja nih. Coba ibu ambil gadgetnya sekarang. Coba ibu ambil ketika anak ibu main gadget. Coba ibu ambil. Coba ibu ambil.
Walaupun bapak cara mendidik anaknya bapak cuma 1 jam saja mengasih gadget, nggak mau dia, pasti dia akan lari. Nah, dan sampai itu main gadgetnya itu sampai 1 jam, setelah itu sampai dia tertidur. Apa kita kasihan ya matanya? Nah, apa kita coba sekarang ini kalau kita bikin status saja lah Pak, mungkin karena kita udah tua nih Pak ya, kita bikin status aja itu main gadgetnya, udah kabur matanya Pak. Ini kita kasihan melihat mata si anak, kita bukan iri, bukan apa gitu guys. Ya, radiasi anak itu Pak. Kemudian Bapak jangan kasih salah sama anak sebelum dia berusia 15 tahun. Makanya di pesantren itu anaknya terjaga luar biasa. Di pesantren anak tidak boleh main gadget. Di pesantren anak nelfon aja sama kita Pak 1 kali dalam 1 bulan, itu pun numpang sama guru pesantrennya. Jadi cara pendidikan Bapak yang pertama tadi udah benar. Bapak cari kesibukan untuk anak Bapak supaya mengatasi gadget ini. Tapi yang keduanya ini yang kurang benar. Bapak kasih 1 jam. Saya yakin dan percaya tak cukup 1 jam. Pasti dia ingin tambah lagi. Nah, gitu Pak. Ya, udah puas Pak? Ya. Silakan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Kemudian membentuk akhlak seorang anak. Bagaimanakah kita seorang ibu membentuk akhlak seorang anak? Saya bawakan pepatah Minang sedikit. Kalau Bapak yang nggak tahu nanti saya artikan. Kalau orang Minang bilang ketik tabau-bau gadang terbang hidup lagai jadi pusako sehingga masuk ke pusaro. Iya Pak itu Bu Ayu. Ayo Bana. Yang artinya kecil terbawa-bawa. Ala biasa nih udah biasa. Besar tidak berubah lagi. Sehingga pada masa tua jadi kebiasaan dan pada akhirnya masuk ke liang kubur dia juga masih kebiasaan seperti itu. Mendidik anak perempuan lagi Pak. Ibu punya anak perempuan, itu mendidik anak itu dari akhlakul karimah yang pertama kali. Kenalkan itu kepada anak, akhlak terhadap anak, akhlak tentang aurat dulu. Tugas Bapak, tugas seorang ibu memberikan pelajaran kepada anaknya. Oh ini nggak boleh terlihat nak. Baru-baru ini ada yang viral Bu Ayu. Viral di dunia maya. Seorang anak berusia entah berapa tahun ya, 3 tahun, 2 tahun, itu nggak mau dia melepas cadarnya. Nggak mau, coba Ibu lihat di YouTube-nya, tak mau melepas cadarnya. Masya Allah luar biasa. Kalau itu mas saya belum sanggup untuk anak sebesar ini. Walaupun tidak wajib anak menutup aurat, anak perempuan tidak wajib menutup aurat ketika dia masih kecil. Tetapi apa salahnya seorang ibu memberikan pendidikan, ini aurat loh nak, ini nggak boleh kelihatan loh nak. Saya tahu perasaan ibu-ibu kalau apalagi kita punya anak cantik, kita pengen bajunya itu baju UKC, Masya Allah luar biasa cantik. Jadi pada akhirnya nanti dia terbiasa sama besar. Anak itu tergantung kepada kita. Misalnya kita dari kecil mengajarkan anak memakai lepis, sampai besar dia memakai lepis. Bukan anaknya. Anak kan nggak tahu itu baju. Coba ibu dan bapak dari kecil, ibu ajarkan dia memakai baju you can see, sampai besar dia pakai baju you can see. Tapi ketika anak dari kecil diajarkan itu pakai baju gamis, disuruh pakai lepis pun nanti dia nggak mau, karena dia tidak terbiasa. Jadi mengajarkan anak itu berakhlak. Rasulullah SAW itu menegaskan kepada umatnya itu untuk berakhlak yang baik. Bagaimana cara bertutur kata yang baik? Misalnya ibu bawa anak, ibu perempuan kemana? Ibu ajarkan dia duduk sopan di rumah orang. Kemudian seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau ada kue yang udah teridam kue, sebelum dipersilahkan oleh tuan rumahnya, anak ibu jangan ngambil ini. Itu akhlak sebenarnya. Jangan aku ambil sebelum tuan rumah mempersilahkannya. Jadi akhlak itu dibentuk dari kepribadian seorang ibunya. Ibu ini adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ibu ini adalah dosen yang pertama bagi anaknya, yang mengajarkan akhlak dari sedini mungkin kepada anak-anaknya. Begitu juga bapak. Bapak kalau punya anak laki-laki
Bapak kalau punya anak perempuan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena mempunyai anak perempuan ini susah mendidiknya ketimbang anak laki-laki. Kalau anak laki-laki pakai singlet aja keluar rumah nggak apa-apa, Bapak nggak dosa. Tapi kalau anak perempuan, satu helai rambut saja kelihatan anak perempuan kita sama laki-laki yang bukan muhrimnya, satu langkah kaki Bapak itu menuju neraka. Jangan bangga, oh anak saya ustazah jadi dokter, tapi dia nggak pakai jilbab. Bapak belum berhasil. Berhasilnya seorang orang tua mendidik anaknya ketika dia sudah mendidik dengan benar akhlakul karimah anaknya, aurat anaknya udah benar dia, berarti dia sudah berhasil membesarkan anak perempuannya, gitu Pak. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau anak Bapak nanti perempuan sudah balik, ketika dia memberitahukan ini kepada Bapak, Pak atau Mama, saya sudah balik loh Ma. Hal yang pertama yang Ibu katakan kepada anak Ibu, nah kamu sekarang sudah balik ya nak ya, tunjukkan mana yang boleh dilihat oleh orang yang muhrim, tunjukkan mana yang boleh dipegang atau yang tidak boleh dipegang. Kalau saya dengan anak itu terbuka aja, nah kalau yang ini ya nak ya, kalau yang ini jangan dipegang-pegang sama orang nak. Gitu aja, betul ya Bu ya? Dari sini mungkin, ya silakan Bapak mendekat aja lah di sini Pak. Nah, jangan Bapak menjauh dari saya, karena Bapak banyak pertanyaan deh. Dekatkan mik. Tadi kan masalah aurat, ya. Masalah aurat anak dari perempuan dan juga apakah di dalam rumah? Oh ya enggak apa-apa. Di dalam rumah ya Pak ya? Di dalam rumah, ketika kita kan bertetangga, gitu. Istri kita kan di rumah kan nggak pakai hijab, kan auratnya nampak juga. Apakah ini termasuk dosa? Gitu. Iya. Yang kedua gini, dosanya itu sama nggak dosa dengan anak yang udah balik yang ibu dengan auratnya dengan istri juga gitu? Terima kasih. Iya. Masya Allah, luar biasa Pak. Apakah sama